Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bid'ah yang Anda lakukan, yang Anda anggap sebagai hasanah, kebaikan, sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, mereka akan menjawab, kalau bukan ya, maka tidak. Sekarang kita lihat, seandainya mereka menjawab ya, dan seandainya mereka menjawab tidak. Jadi, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka jawab ya. Nabi SAW sudah mengetahui kebaikan tersebut. Nabi SAW sudah mengetahui kebaikan tersebut. Tapi ternyata beliau tidak mengajarkannya. Mereka yang pertama menemukan. Nah, padahal Nabi SAW sudah mengetahui, tapi beliau tidak mengajarkannya. Maka jemaah sekalian, ini mengandung tuduhan kepada Rasulullah SAW sebagai orang yang tidak melakukan tugasnya sebagai Rasul dengan baik. Kenapa? Karena kalau beliau sudah tahu kebaikan tersebut, maka tugas beliau adalah menyampaikan kepada kita. Kalau mereka mengatakan sebenarnya Nabi sudah tahu tapi tidak mengajarkan kepada kita, berarti menuduh Nabi Muhammad SAW tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, jemaah sekalian, inilah yang dipahami oleh Imam Malik. Sebagaimana kata beliau, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, lalu dia anggap itu adalah bid'ah hasanah, maka dia sama saja menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Artinya, sama saja dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tugas sebagai rasul dengan baik. Apa tugas beliau sebagai rasul? Mengajarkan semua kebaikan. Ternyata mereka menuduh ada kebaikan yang Rasul sudah mengetahui tapi tidak beliau ajarkan. Ini jemaah sekalian, bahaya bid'ah. Bid'ah itu seakan-akan menuduh Rasulullah SAW tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang Rasul. Karena Allah telah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Artinya, agama kita sudah lengkap. Lengkap itu maknanya, semua kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kan sudah lengkap. Seharusnya Nabi SAW telah mengajarkan semua kebaikan. Lalu ada orang yang mengklaim, ini buktinya ada kebaikan yang Nabi SAW belum ajarkan. Padahal beliau sudah tahu. Berarti dia menuduh Nabi SAW tidak melakukan tugasnya dengan baik. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala kemudian memberikan kesimpulan. Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan. Maka sesuatu yang pada hari itu, yaitu hari ketika Allah menyempurnakan agama ini, sesuatu itu bukan bagian dari ajaran agama, pada hari ini pun tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Ini kesimpulan pemahaman Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Barang siapa mengadakan satu amalan atau membuat-buat dan mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka itu bukan bagian dari ajaran agama. Baik. Kemudian jemaah sekalian, dalam banyak hadis Nabi SAW juga telah menegaskan, beliau telah mengajarkan semua kebaikan. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui
dan mengingatkan mereka keburukan yang dia ketahui. Jadi ini dilakukan seluruh para nabi. Semua kebaikan sudah dia ajarkan, semua kejelekan sudah dia ingatkan. Maka kalau ada yang mengatakan bid'ah itu sebenarnya Nabi SAW sudah mengetahui, tapi beliau tidak mengajarkannya, berarti mereka menuduh jelek kepada Nabi SAW. Baik, ini kemungkinan yang pertama. Mereka jawab, ya, Nabi sudah tahu. Kemungkinan yang kedua, mereka jawab tidak. Beliau belum tahu. Beliau belum tahu. Maka jemaah sekalian, ini seperti asar yang kita sebutkan tadi. Kalau mereka jawab tidak, bid'ah ini beliau belum tahu, makanya beliau belum ajarkan. Itu sama saja mereka mengatakan, kami lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Iya. Dan ini pula yang dipahami oleh Imam Malik. Ini pula yang dipahami oleh Imam Malik. Sebagaimana dalam sebuah athar dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ada seorang anak muda berkata kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdullah, min aina uhrim?" Wahai Imam Malik, Abu Abdullah, dari mana saya mulai berihram? Qala min Dzul Hulaifah. Qala min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik, berihramlah dari Dzul Hulaifah. Itulah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berihram. Sekarang itu disebut dengan Bi'r Ali. Kalau kita dari Masjid Nabawi atau dari hotel kita ke arah Makkah, maka kurang lebih setengah jam perjalanan kita mampir di Dzul Hulaifah. Dari situlah kita mulai berihram untuk haji atau umrah. Faqala, maka anak muda itu berkata, "Inni uridu an uhrima minal masjid." Sesungguhnya saya ingin berihram dari masjid. Faqala la taf'al, maka Imam Malik mengatakan jangan kamu lakukan. Lalu orang itu berkata lagi, fa inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Saya tetap akan berihram dari masjid dari dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Mungkin logikanya, dan ini logika umum orang yang melakukan bid'ah. Kalau dia berihram dari masjid, maka tempatnya lebih jauh. Lebih jauh daripada Dzul Hulaifah. Lebih jauh untuk ke Makkah. Lebih jauh berarti lebih banyak. Langkah-langkah kakinya lebih banyak, pahalanya pun lebih besar. Ditambah lagi masjid Nabi, masjid yang mulia. Tambah lagi kubur beliau. Yang dikubur di situ orang yang mulia. Maka ini namanya akal-akalan. Menggunakan akal-akalan, tidak mengikuti dalil. Iya. Maka apa kata Imam Malik? La taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku takut kamu tertimpa fitnah. Maka orang itu bertanya, wa ayu fitnatin fi hadhihi? Fitnah apa? Innama hiya amyalun aziduha. Itu kan hanya nambah beberapa mil saja. Jadi logikanya kan tambah banyak, masa mendapatkan fitnah. Fitnah apa? Maka perhatikanlah jemaah sekalian apa jawaban Imam Malik. Wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau memandang dirimu mampu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu keutamaan yang Rasulullah SAW ternyata belum sanggup melakukannya. Artinya apa? Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau merasa lebih hebat, lebih afdal, lebih mulia daripada Nabi SAW. Nabi saja tidak melakukannya, kamu melakukannya. Berarti kamu merasa lebih hebat daripada Nabi SAW. Artinya sebenarnya dia sudah tersesat karena melampaui batas. Kemudian Imam Malik berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud fitnah di sini jemaah sekalian? Maksudnya adalah kesesatan. Jadi orang yang mengada-ada dalam agama
berarti dia menyelisihi petunjuk Rasul. Ini pemahaman Imam Malik. Perhatikan jemaah sekalian, ini pemahaman Imam Malik. Orang yang mengada-ada dalam agama berarti dia menyelisihi petunjuk Rasul. Makanya Imam Malik baca ayat ini. Ancaman kepada orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Kemudian dia akan ditimpa fitnah, yaitu dia pasti tersesat. Itulah sebabnya Nabi SAW menegaskan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Karena orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW, yaitu berbuat bid'ah, Allah katakan dalam ayat ini akan ditimpa fitnah, yaitu tersesat. Ini pemahaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi pertanyaan ini nggak mungkin bisa dijawab. Apakah bid'ah yang kamu lakukan Nabi SAW sudah tahu belum? Dia jawab ya salah, dia jawab tidak salah.